والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah fa inna ta'atahu la'allakum tuflihun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun al muslimun, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini
Saya berpesan secara pribadi dan kepada jemaah umumnya, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan mengisi sisa hidup kita ini dengan amalan-amalan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Tidak hanya bahagia hidup di dunia, tapi juga bahagia hidup di akhirat nantinya. Amin, Allahumma amin. Terlebih lagi kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang terus bertambah dan banyak kebaikan yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Lima summiya Sya'ban ya Rasulullah?" Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Karena di bulan Sya'ban banyak kebaikan yang terus berkembang, banyak kebaikan yang terus bertambah. Oleh karenanya sebagai pribadi muslim yang berharap kebahagiaan, tentunya kita berharap mampu meraih kebaikan-kebaikan yang terus bertambah, terus berkembang, terutamanya di bulan Sya'ban yang sedang kita berada di dalamnya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya banyak kejadian-kejadian dan keistimewaan-keistimewaan, yang dengan kejadian serta keistimewaan tersebut kita dapat memahami, mempelajari dan mengambil pelajaran-pelajaran untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kejadian dan keistimewaan yang bisa disampaikan, namun dalam kesempatan ini paling tidak akan disampaikan 4 kejadian atau keistimewaan yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama, di bulan Sya'ban lah terjadi perubahan kiblat. Yang awalnya kiblat mengarah kepada Baitul Maqdis, kemudian dirubah mengarah kepada Masjidil Haram. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, sebelum menjadi kota Madinah, beliau melaksanakan ibadah salat dengan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini adalah karena Baitul Maqdis dianggap dengan tempat suci. Sementara di kota Mekah masyarakat masih belum mengenal agama, tapi mempercayai kepada pemahaman atau paham paganisme, yaitu menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah ada sekitar 390 berhala, ada sekitar 309 berhala, dan berhala yang paling besar adalah bernama Hubal. Sehingga Nabi kemudian mengarah kiblatnya ketika melaksanakan ibadah salat ke Baitul Maqdis, dan ini berjalan sekitar 16 bulan sebelum kemudian ada perintah menghadap kembali ke Ka'bah. Yang kedua adalah di Yathrib masyarakat sudah mengenal agama, sementara di kota Mekah belum mengenalnya. Paling tidak ada satu kabilah yang bernama kabilah Najran yang beragama Nasrani. Yang kedua adalah Bani Quraidah yang juga beragama Yahudi. Yang keduanya mengarah kepada Baitul Maqdis ketika beribadah. Jadi sebagian ulama mengatakan dalam rangka menghormati dan melaksanakan ibadah, kemudian meminimalisir perbedaan di antara mereka, Nabi kemudian mengarah kepada Baitul Maqdis. Namun kemudian hal ini menjadi tipu daya oleh orang Yahudi kepada para kaum muslimin di Mekah untuk kemudian mengkaburkan nilai-nilai ajaran Islam yang dianut oleh para sahabat. Bahkan beliau di antara apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, di antaranya yukhalifuna Muhammad thumma yattabi qiblatana walaula nahnu lam yadri aina yastaqbil. Muhammad memang berbeda dengan kita, namun kemudian dia mengikuti kiblat kita, dan seandainya bukan karena kita, Muhammad tidak akan tahu kemana arah mengambil kiblat. Kemudian itu terus didengungkan oleh para Yahudi untuk kemudian menghancurkan nilai-nilai keislaman kepada para sahabat, dan ini membuat Nabi tidak suka dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang kemudian dikabulkan oleh Allah setelah 16 bulan di kota Madinah. Ada beberapa pendapat ulama ketika kemudian kenapa Nabi selalu memohon kepada Allah untuk merubah kiblat yang awalnya Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di antaranya dijelaskan dalam kitab Ruwaul Bayan karangan Syekh Ali As-Sabuni, dan dalam kitab-kitab yang lainnya juga dijelaskan ada 4 alasan. Pertama adalah untuk membedakan atau menyebelahi dengan kaum Yahudi yang selalu merongrong ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua adalah Ka'bah adalah merupakan kiblat utama dari bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah agar supaya orang-orang Mekah masuk kepada agama Islam dan mencintai Islam. Dan yang keempat adalah kota Mekah adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merasa senang ketika berkiblat ke kota kelahirannya. Itulah kejadian yang pertama. Yang kedua adalah diangkatnya catatan amal kita dalam setahun yang kemudian diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhur ma tasumu Sya'bana." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana puasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, "Dzaka sakhrun yaghfulun nasu anhu." Itulah bulan yang banyak kemudian dilupakan oleh banyak manusia, yang berada di antara baina Rajabin wa Ramadan, ada di antara Rajab dan Ramadan. Fihi turfa'u a'malul fihi turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa ana wa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Di bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat catatan amal kita, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak 1 tahun, dan kemudian Nabi selalunya berpuasa agar supaya ketika diangkat amalnya dan diserahkan kepada Allah, Nabi dalam keadaan berpuasa. Sehingga ada yang mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan puasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di dalam bulan Sya'ban ada 1 malam yang kemudian ketika kita berdoa pada malam itu tidak ditolak, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa di malam itu Allah mengabulkan, tidak menolak permintaan kita. Pertama adalah awwalu lailatin min Rajabin, pada malam tanggal 1 bulan Rajab. Yang kedua Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang ketiga Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yang keempat dan yang kelima Lailatul Fitri wan Nahri, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Yang keempat, yang diantara kejadian dan keistimewaan bulan Sya'ban adalah turunnya perintah berselawat kepada kita, diajukan kepada Allah untuk disampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon rahmat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat ini diperintahkan kepada kita untuk terus membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada hakikatnya salawat atau tidaknya kita kepada Nabi tidak akan mempengaruhi terhadap kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hakikatnya Allah dan para malaikat sudah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa alasan kita berselawat? Pertama adalah karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah untuk mengharapkan syafaat beliau kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari 4 penjelasan tentang kejadian dan keistimewaan di bulan Sya'ban dapat kita ambil kesimpulan bahwa seseorang di antara kita yang berharap kebahagiaan yang sempurna melalui kebaikan yang ada di bulan Sya'ban, marilah kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan memfokuskan diri kepada arah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari memohon kepada Allah selalunya, terutama pada malam nisfu Sya'ban, yang kemudian amalan kita menjadi lebih sempurna, dan ketika diangkat amalan kita diperlihatkan kepada Allah, maka terisi dengan amalan-amalan ibadah yang diridhoinya, yang kemudian kita harapkan dengan amalan-amalan itu akan Allah berikan keridhaan, keberkahan yang membuat kita bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullah, wallahu yaqul وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن طاعته لعلكم تفلحون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام إلى رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمبتدعة والمنافقين وأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة بلدة مطمئنة رخية. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يؤتيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.